Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bertemu dengan saya Irveldi di channel Radiasi Positif, channel yang saya kelola dan saya asuh ini. Oke, kembali kita masih membahas seputaran masalah corona. Kita akan mengulas dan menganalisa tentang informasi terbaru mengenai program pemerintah, yang mana pemerintah mencanangkan rencana pembentukan tatanan pola kehidupan yang baru dalam menghadapi situasi corona ini. Dan program itu dinamakan pemerintah dengan istilah New Normal. Saya sangat setuju dengan adanya program tatanan pola kehidupan baru karena memang menurut analisa saya itulah langkah yang tepat di tengah wabah corona ini. Kita harus bersiasat menghadapi wabah corona ini. Saya menggunakan kata bersiasat, bukan kata berdamai. Karena bersiasat dan berdamai itu dua kata yang sangat berbeda, manifestasi dan implementasinya. Dalam situasi wabah corona ini yang sangat dasar ini, kita harus bersiasat, bukan berdamai. Jadi saya lebih suka menggunakan kata bersiasat. Kembali saya tegaskan bahwa kita memang perlu mengadakan improvement dan pembentukan tata pola kehidupan yang baru. Dikarenakan tidak mungkin kita terus berketerusan duduk di rumah, diam di rumah, wait and see, tunggu duduk dan diam. Jelas, karena kita sama-sama tahu wabah corona ini tidak jelas kapan berhentinya, belum jelas ada kepastian kapan berhentinya, kapan berakhirnya. Dan kita tidak mungkin duduk diam menunggu dalam situasi ketidakpastian tersebut. Oke, namun tentang program pemerintah tadi, paparan yang saya tangkap dari berbagai media dan juga beberapa kali pidato yang saya tangkap dari Presiden dan jajarannya, di mana tatanan pola kehidupan yang baru tersebut atau yang diberi nama new normal tersebut seakan saya tangkap tidak ada yang sesuatu yang benar-benar signifikan baru. Tidak ada sesuatu yang benar-benar berupa terobosan yang betul-betul baru sesuai dengan kata tadi new normal. Yang saya tangkap adalah siklus kehidupan kembali dibuka seperti yang sebelumnya, hanya saja diberi bumbu-bumbu pembatasan-pembatasan. Ya, pengawasan di segala bidang, terus dengan standar langkah-langkah ya cuci tangan, pakai masker, jaga jarak. Jadi tidak ada yang benar-benar signifikan baru. Rasanya dalam 2 bulan sebelumnya kita sudah lakukan itu. Semua yang dilakukan itu sudah kita lakukan. Ditambah dengan doktrin work from home. Kita sudah lakukan itu. Namun kita sudah rasakan dalam 2 bulan tidak efektif mencegah wabah corona ini, tidak efektif menurunkan tingkat orang yang terkena wabah corona. Lalu tiba-tiba pemerintah membuat keputusan untuk mengendorkan, menggugurkan work from home atau tetap di rumah. Di mana substansinya tetap di rumah itu bukan karena di rumahnya, tapi supaya meminimalisir interaksi antar manusia. Tapi tiba-tiba itu digugurkan oleh pemerintah dengan adanya program baru yang dia sebut new normal. Waduh, blunder itu menurut saya. Karena ya jelas kita sudah tahu corona itu akan bergerak bebas dikala terjadinya keramaian-keramaian. Dan sekarang pemerintah sepertinya sedang menyusun kembali supaya timbulnya keramaian yang baru. Bukan tatanan pola kehidupan yang baru. Ya fatal menurut saya itu. Jadi saya tegaskan kembali, prinsipnya saya sangat setuju dengan adanya program pembentukan tatanan pola kehidupan yang baru. Namun bukan yang dipaparkan oleh versi pemerintah tersebut. Lalu seperti apa tatanan pola kehidupan yang baru yang saya maksudkan? Oke, kita akan coba membahas sedikit, ngulas dari pertama. Supaya jadi gambaran pedoman pembahasan kita yang selanjutnya. Kita langsung aja. Kita sangat tahu wabah corona ini, virus corona akan menyebar dikala adanya interaksi antar manusia. Dikala adanya pertemuan fisik antar manusia. Pertemuan atau interaksi fisik antar manusia itu terjadi di saat di tengah adanya mobilitas yang tinggi. Mobilitas atau aktivitas sosial yang tinggi di antara manusia. Adanya pergerakan-pergerakan yang tinggi. Nah, di tengah pergerakan yang tinggi tersebutlah terjadinya interaksi. Dan di saat interaksi manusia itu sangat tinggi intensitasnya, disitulah wabah corona atau virus COVID-19 akan bertransfer antar manusia.
Mungkin saya tidak akan perlu paparkan itu lagi karena saya rasa semua sudah tahu tentang itu. Oke, berarti menyangkut tentang tatanan pola kehidupan yang baru, apa maksudnya? Ya kira-kira adalah kita berlandaskan kepada pemikiran tadi, bahwa virus corona ini menyebar di tengah tingginya mobilitas atau pergerakan aktivitas sosial manusia. Itu landasannya. Landasan berpikir kita ke situ. Nah, jadi dalam hal kita menyusun pola kehidupan kita yang baru, mindset kita, kerangka berpikir kita kepada hal tersebut. Mobilitas yang minim. Susunlah bentuk pola kehidupan yang baru, susunlah pola-pola struktur yang baru, aktivitas kita dengan gaya yang baru, karena tidak mungkin lagi dengan konsep-konsep yang lama, semua serba baru disusun, aktivitas kita serba baru disusun. Namun susunnya seperti apa, akan dibentuk seperti apa, mengacu kepada konsep tadi, minimnya mobilitas. Karena mobilitas itulah yang menentukan corona itu akan bergerak atau tidak. Semakin intensitas mobilitas itu tinggi, ya corona semakin mudah menyebar. Semakin dipersempit atau ditekan sedemikian mungkin yang namanya mobilitas, ya corona pun akan sulit. Mandul, impoten diatur bergerak. Nah, jadi tatanan pola kehidupan yang baru yang akan dibentuk, mau bentuknya apapun itu, dirubah, dirombak, disusun ulang, ya memang harus seperti itu, disusun ulang, dirombak ulang, tetapi kerangka berpikirnya adalah, pembentukannya itu adalah mengacu kepada fundamental, hal yang fundamental. Apa itu? Minimnya mobilitas. Perlu dicatat, saya tidak mengatakan bahwa kita harus mengurangi atau menghilangkan aktivitas, tidak. Kita justru tetap harus beraktivitas. Kita mulai susun aktivitas kita, kerja kita, segala kegiatan kita. Kita harus bekerja kembali. Nah, cuma saja aktivitas dan kerja dan segala urusan kita tersebut disusun sedemikian rupa, dibentuk pola-pola baru, tidak lagi mengikuti pola lama. Polanya seperti apa? Silakan disusun, namun fondasinya berdasarkan satu pemikiran, satu pakem. Apapun bentuknya itu, mobilitasnya harus minim. Itu jadi maksudnya. Berarti segala siklus kehidupan kita, tata kelola kehidupan kita harus dirubah mengacu kepada itu tadi. Mobilitas yang minim. Oke? Nah, siapa yang bisa membentuk pola kehidupan tersebut ini? Ya paling pertama adalah pemerintah. Pemerintah dan jajarannya duduk masing-masing menentukan pola-pola baru di segala sendi, di segala hal yang menyangkut kehidupan kita ini. Baik di urusan pekerjaan, urusan bisnis, urusan lalu lintas, urusan sekolah, agama, dan lain-lain. Dibikinlah sebuah platform besar yang mana semua unsur, baik swasta, negara, negeri, dan lain-lain mengacu kepada platform tersebut. Dan ingat, platformnya berdasarkan satu pemikiran fundamental, minimnya mobilitas. Pemerintah silakanlah menentukan, barangkali konsepnya, konkretnya dibentuklah pola-pola baru, misalnya jam kerja dirubah, hari kerja barangkali dirubah, barangkali ditentukan hari kerja jam sekian. Begitu juga lalu lintas bisnis mungkin diatur, disusun polanya seperti apa, semuanya serba baru, dibikin benang merahnya. Kembali saya tegaskan lagi, apapun bentuknya itu disusun mengikuti sebuah platform, minimnya mobilitas. Dan mobilitas yang minim tersebut dijadikanlah platform dasar untuk menyusun semua segala pola tatanan kehidupan yang baru tersebut. Saat ini kita kebetulan juga hidup di tengah situasi teknologi yang tinggi. Manfaatkanlah itu, teknologi online. Segala bentuk urusan bisnis kita, urusan apapun itu, semaksimal mungkin yang mana bisa dilakukan dengan cara online, lakukanlah dengan cara online. Misalnya, pemerintah, begitu banyak instansi pemerintah, baik instansi negara ataupun swasta. Kita sama-sama tahu di setiap instansi pasti punya karyawan. Ada karyawan dengan bagiannya masing-masing. Tapi ada bagian yang bisa melakukan segala sesuatunya dengan cara online. Karyawan yang urusannya hanya memeriksa surat, tulis-menulis, memeriksa dokumen-dokumen, menandatangani surat, di mana karyawan tersebut disetting sedemikian rupa tidak perlu datang ke kantor.
Biarlah mereka bekerja di rumahnya masing-masing, di kampungnya masing-masing, atau dimanapun itu, tapi tidak harus pergi ke kantor dan pulang pergi ke kantor. Karena kenapa? Semua bisa dikerjakan dengan secara online. Coba dihitung, saya yakin ada puluhan juta karyawan yang masuk kategori seperti itu. Begitu puluhan juta karyawan tersebut tidak diperlukan untuk mengadakan pergerakan-pergerakan, maka minimlah mobilitas. Kembali saya bilang tadi, mobilitas yang minim, itulah salah satu cara untuk mencegah penyebaran corona. Begitu juga dalam urusan perbelanjaan, consumer good. Nah, maksimalkanlah cara online. Oke, kita ambil analogi seperti ini. Mungkin kita mau minum kopi, atau barangkali kita mau beli baju baru. Baju yang bagus, sesuai ukuran kita. Oke, pesan saja secara online. Mau minum kopi yang bermerek, yang dari gerai-gerai bermerek, saya sebutlah mungkin Starbucks dan Jeko, diaturlah sedemikian rupa sistem online. Tidak perlu lagi memenuhi hasrat kita untuk nongkrong-nongkrong. Saya tahu selama ini kita datang ke gerai-gerai kafe-kafe tadi, ngopi sekalian nongkrong-nongkrong. Begitu juga ke mall, ke pusat-pusat belanja untuk beli baju. Tujuan kita apa? Beli baju. Ya silakan beli baju. Tidak harus jalan-jalan ke mallnya. Tidak harus jalan-jalan ke departemen store-nya. Jadi maksud saya adalah maksimalkan cara online. Hakikat kita hidup adalah meminum kopi, memakai baju. Sekarang kita setting adalah hakikat. Apa yang paling mendasar dari kebutuhan kita, itu yang kita lakukan. Nongkrong-nongkrong, ngobrol-ngobrol, jalan-jalan, cuci mata, itu hanya komplementer. Itu didasari sebuah nafsu. Itu yang harus dihapus, dihilangkan. Disettinglah seperti itu. Jadi kita membentuk tatanan lifestyle kita juga. Kita hanya melakukan hal yang menjadi hakikat, hal yang menjadi hal kepentingan utama. Hal yang sifatnya komplementer, jalan-jalan, nongkrong-nongkrong, cuci mata, itu dihilangkan. Sekali lagi saya tegaskan, jangan misinterpretasi dengan ajakan saya tadi. Saya tidak meminta gerai-gerai cafe shop, department store, pusat perbelanjaan untuk tutup. Sama sekali tidak. Mereka tetap beraktivitas. Harus tetap beraktivitas. Tetapi pola aktivitas bisnisnya harus dirubah. Tidak lagi cara lama. Buka gerai toko, melayani pengunjung, duduk berjam-jam nongkrong. Melayani para konsumen, jalan lalu lalang, lihat-lihat cuci mata, sudah tidak bisa lagi. Setting dengan bentuk yang baru. Manfaatkan cara online, atau silakan mau bentuk cara yang apapun itu. Tapi cara apapun itu, intinya adalah tujuannya adalah menekan sedemikian rupa adanya pergerakan-pergerakan mobilitas. Nah, jadi jika itu semua bisa dilakukan, di mana pemerintah dan berbagai pihak saling berkait, memastikan sebuah pola tatanan hidup yang baru, dibentuk struktur yang benar-benar baru, adanya terobosan-terobosan, rubah total dari apa yang sudah dilakukan sebelumnya. Karena itu adalah untuk menyadur, mengakomodir tentang minimnya mobilitas, menekan pergerakan. Dan pergerakan yang minim, itulah salah satu cara paling ampuh untuk mengatasi penyebaran corona. Oke? Nah, kembali kepada konsep tatanan baru versi pemerintah, new normal. Di mana itu sangat bertentangan dengan formula menekannya mobilitas. Di mana, saya ulangi lagi, pemerintah mulai melakukan kelonggaran-kelonggaran, pusat perbelanjaan dibuka, aktivitas akan sepertinya dikembalikan seperti semula, walaupun dengan ya bumbu-bumbu kosmetik pembatasan-pembatasan, protap-protap kesehatan. Tapi saya ingatkan lagi, protap kesehatan, pembatasan-pembatasan sudah kita jalani 2 bulan sebelumnya. Dan itu tidak menjadi senjata paling ampuh untuk mencegah corona. Tetap itu perlu dilakukan, tapi jangan mendewa-dewakan hal itu. Karena itu hanya komplementer, hanya sebagai pelengkap dalam mengatasi wabah corona ini. Nah, berarti kalau pemerintah tetap menjalankan new normal versinya yang saya tangkap seperti sekarang, artinya pemerintah sedang melakukan perjudian besar. Pemerintah bersiap mendapatkan hasil bisa baik, bisa buruk. Tapi bagi saya prinsipnya kita harus preventif,
kita harus khawatir dengan hasil yang buruk. Jadi jangan sampai pemerintah mengadakan keputusan yang bernuansa perjudian besar, di mana seleksi alam menjadi meja judinya, dan nyawa rakyat menjadi taruhannya. Wah, luar biasa jika itu dilakukan. Pemerintah harus mengakui bahwa nuansa itu terasa kental. Jangan anulir itu. Saya tahu kok. Intinya adalah pemerintah berada di bawah tekanan. Baik tekanan ekonomi rakyat yang tidak mungkin seterusnya didukung dengan yang namanya bansos, baik tekanan tingkat atas para korporasi-korporasi. Silakan melakukan langkah-langkah demi mengakomodir tekanan-tekanan tersebut. Tapi ingat, muaranya adalah demi kepentingan rakyat, bukan kepentingan pihak-pihak tertentu. Jadi saya ulangi lagi, pemerintah, apapun bentuknya akan diambil nanti ini, coba dari evaluasi ulang, apakah nuansa perjudian ini sangat besar, di mana resikonya atau pertaruhannya adalah nyawa rakyat. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.